Halo, bersama Tiander dan ini Realme C3. Kali ini saya akan membahas kasus mati lampu. Nah, ini ada keterangan dari stikernya, ditulis tampilan ya. Jadi kurang tahu apakah ini divonis mati lampu atau blank display atau blank gelap ya. Nah, ini saya cukup kondisi dicas, kemudian perhatikan arusnya sekitar 0,84 sampai 0,86 ampere ya. Jadi saya pastikan memang ini HP-nya nyala, bergetar, tapi kasusnya blank gelap atau mati lampu ya. Untuk kondisi mesin kelihatannya normal ya, hangat wajar ya. Dan seperti ini dia kondisi mesinnya sudah terbongkar ya. Untuk soket-soketnya aman, tidak kelihatan seperti masuk air atau ex water ya. Dan setelah baterainya saya cabut baru ketahuan untuk area fleksibel LCD-nya di sebelah kiri ya. Sejauh ini kelihatannya mesinnya tidak ada tanda-tanda ex water ya. Oke, saya amankan dulu kameranya. Oh ya, katanya untuk Realme C3 itu ada dua versi ya. Saya juga kurang paham, dan ini saya tidak tahu yang berkode RMX berapa. Intinya katanya Realme C3 itu ada dua versi. Oke, ini saya mau cabut untuk kaleng yang kecil ini ya, karena biasanya untuk area lampu itu adanya di kaleng yang kecil ya, kalau tidak salah. Di sebelahnya ini CPU, jadi saya coba dulu yang termudah ya, kaleng kecil ini. Sebelumnya saya gurinda dulu supaya ada tempat untuk cungkil pinset ya. Karena skemanya tidak ada, jadi di sini saya hanya meraba-raba di mana posisi IC lampu dan IC displaynya ya. Iya, dan ini dia kalengnya sudah saya angkat. Ini ada thermal pad. Oh, ternyata untuk IC charger ya. Dan setelah saya perhatikan di sini tidak ada IC lampu ya. Nah, kemungkinan IC lampunya ada di sekitar IC CPU atau di kaleng yang ini ya. Yang ini kemungkinan di situ ada IC power dan IC lampunya. Ya, inilah ribetnya kalau tidak punya skema ya. Jadi cuma meraba-raba, dan risikonya itu ada teman-teman. Kalau kita asal angkat kaleng kepanasan, yang ada HP-nya malah mati total ya.
Jadi sebisa mungkin kerjanya harus hati-hati. Di sini saya pastikan cuma ada 2 lubang, jadi saya tutup kembali dengan selotip aluminium dan saya lanjut lagi gurinda sudutnya. Kenapa di sebelah ini yang saya gurinda? Karena ini sudut terjauh untuk nanti saya panasi ya, sudut terjauh dari CPU dan eMMC. Karena kalau kita langsung panasi di sebelahnya itu ada CPU atau eMMC, takutnya malah mati total ya. Jadi ini dia sudut terjauh dari CPU dan eMMC, jangkauannya aman dari panas. Mudah-mudahan HP-nya aman, tidak mati total ya. Iya, kalengnya sudah saya angkat. Nah, ini baru kelihatan teman-teman. Sepertinya memang di sini dia letak IC lampunya ya. Jadi kaki kelabang ya, kaki 6. Nah, ini untuk IC displaynya saya kurang tahu yang mana, karena terlihat hampir mirip ya, ada 3 IC. Yang cuma teridentifikasi IC lampunya saja. Oke, sekarang saya coba ukur dulu, siapa tahu ada yang short di sekitar IC lampu. Iya, sejauh ini masih aman-aman saja ya. Belum ada yang dicurigai short atau korslet. Oke, sudah saya ukur dan hasilnya tidak ada yang dicurigai short ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya mau coba dulu ganti koil untuk jalur VPH power kalau tidak salah ya. Jadi ini koil untuk penyuplai tegangan ke IC lampunya. Nah, sebelum saya ganti, saya coba tes dulu ya kondisi di cas. Jangan-jangan HP-nya setelah cabut kaleng malah mati total. Mudah-mudahan aman ya. Oke, sejauh ini ampernya kelihatan normal teman-teman, dan hasilnya tetap sama ya, masih blank gelap atau blank display, atau mungkin memang ini kasus mati lampu ya. Nah, sekarang saya coba ukur dulu tegangan di sekitar IC lampunya. Ya, ini kelihatannya nampak normal 3,7 volt ya. Sampai sejauh ini kelihatannya yang tertinggi 3,7 volt. Nah, harusnya itu kalau misalnya LCD-nya normal nyala, pasti ada juga yang mengeluarkan tegangan yang besar ya, sekitar mungkin 17 volt. Nah, di sini saya coba ambil koil dari
ini Kannibalan Vivo Y12 kalau tidak salah ya. Jadi koilnya itu saya cuma tebak-tebak saja, yang ukurannya itu hampir sama besar ya. Masalah nilainya saya kurang paham. Ya, sudah saya ukur, koilnya terhubung. Mudah-mudahan koilnya ini juga masih bagus ya, karena ada juga yang kelihatan terhubung tapi filamen atau gulungannya itu terkelupas ya, jadi menyebabkan short. Ya, saya pikir cukup pemasangan koilnya sudah pas ya. Oke, sekarang saya coba tes apakah langsung down atau masih tetap blank gelap ya. Dan ternyata hasilnya masih gelap ya. Sontoloyo asem panas sekali. Wow, sepertinya dari area IC lampu ya. Saya coba sekali lagi ya. Aduh, luar biasa panasnya. Ini apa ya penyebabnya? Saya curiga bukan IC lampu tapi seperti di kapasitor ya. Saya coba tuang thinner dulu. Cukup sambil dicas teman-teman ya. Jadi tidak perlu dinyalakan, cuma dicas. Kemungkinan pada saat gambar tampilan petir itu harusnya kan keluar tegangan lampu, jadi panas ya. Ya, sekitar IC lampu dan kapasitornya. Tapi setelah saya perhatikan, warna kapasitornya ini jadi berubah ya, jadi seperti kelihatan gosong. Nah, walaupun kelihatan gosong tapi nilainya masih terlihat normal ya, tidak ada tanda-tanda yang korslet atau short di kapasitornya. Iya, masih kelihatan sama teman-teman. Jadi kalau saya colok cas seperti keluar gelembung-gelembung panas ya dari IC lampu dan kapasitornya. Daripada penasaran, di sini saya mau ganti ya kapasitornya yang tadi jadi gosong itu. Walaupun kalau diukur nilainya itu seperti tidak short ya, tapi coba saja saya ganti, karena di beberapa kasus ada juga memang seperti itu ya. Kapasitornya kelihatan normal
tapi muatan listriknya itu bermasalah ya. Jadi fungsi kapasitornya itu sudah tidak normal. Makanya kalau ragu dengan kondisi komponennya, mendingan dicabut kemudian diganti dengan kapasitor lain ya. Dan sekedar informasi, kapasitor yang saya ambil dari Kannibalan tadi itu saya kurang tahu nilainya ya, cuma menebak-nebak saja. Dari besar bentuk kapasitornya itu hampir sama ya. Jadi kalau mau cari yang sama persis, wah ribet. Mana tidak ada skemanya juga ya, kita tidak tahu nilainya. Jadi patokannya seperti itu. Saya biasanya ganti cuma berdasarkan ukuran kapasitornya itu hampir sama besar. Ya, ini dia proses pemasangan kapasitor dari Kannibalan mesin Smart Friend kalau tidak salah ya. Ini dia kapasitor yang saya curigai memang bermasalah ya, walaupun tidak kelihatan short karena warnanya itu setelah dituang thinner berubah ya jadi gosong. Ini dia, saya bisa lihat ya warnanya memang berbeda teman-teman setelah kena thinner. Kemudian mungkin karena kena efek panas tadi ya, jadi warnanya itu berubah lah, jadi kelihatan tidak wajar, kelihatan gosong ya. Nah ini kalau teman-teman perhatikan, saya ukur hambatannya kelihatan normal, tapi tetap saja ya harus diganti kalau memang dicurigai bermasalah. Oke, sudah saya pasang kapasitornya dan nilainya kelihatan aman, seperti tidak ada short ya. Sekarang saya coba tes cas lagi, mudah-mudahan aman. Wow, luar biasa, ternyata langsung muncul tampilan. Mantap. Iya, ada isinya 28% ya. Dan ini dia kutu kupretnya, biang keroknya ya. Saya tunjukkan dulu. Ini dia kapasitor yang saya ganti ya. Tapi sebelumnya tadi sempat saya ganti koilnya ini ya. Dan tersangkanya ternyata kapasitor di bawah IC lampunya. Oke, sekarang saya coba tes nyalakan. Sorry, kurang pas kayaknya, saya lupa tekan ya, harus connect ke jalur fleksibel on off nya. Wah, ternyata ada gemboknya
Dan di sini tidak ada tombol panggilan darurat ya, jadi saya susah untuk masuk lebih jauh. Ya, saya pikir cukup sampai di sini teman-teman ya. Intinya kasusnya sudah selesai. Oke, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.